warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Jas Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Kita jumpa lagi di kesempatan ini. Kita akan bacakan Monika Berita dan Informasi bersama Bung Jas Bimasina. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti Monika Berita dan Informasi, silakan Anda untuk klik di radio kesayangan Anda, yaitu di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Monika Berita dan Informasi untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya, Barito Timur dan sekitarnya. Baiklah, akan saya bacakan untuk berita pertama. Kunjungan Duta Besar Belanda disambut Pemprov Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert Grisins, pada Minggu sore, tanggal 2 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah menyambut kedatangan Duta Besar Belanda Lambert Grisins beserta rombongan di Terminal Kedatangan Umum Bandara Udara Cilikriwut, Palangkaraya. Sekitar pukul 16.20 WIB, Duta Besar Belanda Lambert Grisins beserta rombongan tiba di Kota Palangkaraya dengan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia GA552. Dalam lawatan kerjanya ke Kalimantan Tengah ini, Dubes Lambert Grisins didampingi oleh beberapa orang staf diplomat Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, diantaranya yaitu Roy Speaker-Boer, Dewi Barnes, dan GCM Van Herwet. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi selanjutnya. Kabar berita baru, 6 kru kapal wisata Bali diisolasi di rumah karantina pemerintah Pemkab Mabar. 6 pasien baru positif COVID-19 klaster kapal Prana telah dievakuasi dari Pelabuhan Bajo pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 petang pukul 15.20 WITA. Mereka dievakuasi menggunakan mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Mabar. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Johan AMD Kepala, menjelaskan keempat kru kapal wisata dari Bali diisolasi di rumah karantina Pemkab Manggarai Barat. Pada tadi jam 5 waktu Indonesia bagian tengah sudah dievakuasi ke rumah karantina, jawab Yohanes Johan. Penambahan 6 kasus baru positif COVID-19 klaster kapal Prana, kini total kasus positif di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 35 kasus plus 1 kasus impor pasien dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat Daya, dan yang telah sembuh. Dari 35 kasus tersebut, 19 pasien telah sembuh dan 17 pasien lainnya sementara dirawat. Total 10 pasien positif COVID-19 diisolasi di rumah karantina. 7 pasien lainnya diisolasi di RSUD Komodo dan 7 pasien yang diisolasi di Rumah Sakit Komodo. 1 pasien 017 inisial MGD dan 52 perempuan berasal dari Rangat, Desa Wailolos, Kecamatan Sanungong. 2 pasien 015 inisial YP 29 laki-laki dari Desa Golorongot, Kecamatan Welak, dan 3 pasien 019 inisial FA 20 tahun berasal dari Datak, Desa Golo Ronggot,
Kecamatan Welak. Pasien 021 LJ65 berasal dari Ngilat, Desa Ngilat, RT 01 RW 01, Kecamatan Macang, Pacar. Pasien 027 inisial AC, 14 laki-laki, asal Lekas, Desa Kempo, Kecamatan Beliling. Dan 6 pasien 029 inisial OA, 23 tahun, laki-laki, asal Kakor, Kecamatan Lembor Selatan. Dan pasien 030 inisial AL, 43, transmisi lokal, perempuan, asal Datak, Desa Goloronggot, Kecamatan Welak. Daerah. Sementara itu dirawat medis di RSM, maksudnya di Rumah Sakit MH Palembang, kondisi Bupati Ogan Ilir atau kian membaik. Beberapa waktu lalu Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam menyatakan bila dirinya positif terpapar COVID-19 dan kini sedang menjalani masa karantina isolasi mandiri di Rumah Dinas Perkantoran Terpadu Tanjung Sena Indralaya Ogan Komering Ilir. Dan alhamdulillah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijrah ini kondisi saya semakin membaik. Hari ini semakin membaik dan sehat, ucap Bupati tersebut. Bupati berharap dalam waktu dekat ia sudah bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala sembari menunggu rangkaian pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh tim medis dokter Rumah Sakit MH Palembang. Masih di Monika berita dan informasi. Sementara itu kita kembali ke Kalimantan Tengah. Ada janda tertipu oleh Prapol TNI ditangkap oleh Kodim 1012 Buntok. Bambang Sugiharto Salam, warga Jalan Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Pura, Kota Balikpapan, Kaltim, mengaku sebagai TNI ditangkap jajaran Kodim 1012 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pria gempal itu mengaku berpangkat Serka dengan jabatan tugas Bamin Korem 091 dan diduga menipu seorang janda beranak 2 bernama Rusna Janiarti, warga Buntok. Pelaku mengaku TNI aktif dengan modus selain menipu korban juga berencana hendak menjadikan istri. Prapal prajurit palsu TNI Gadungan itu ditangkap pada Minggu tanggal 2 bulan Agustus 2020 oleh Serma Jarot Santoso, jabatan Komandan Tim 1 Unit Intel Kodim 1012 Buntok, bersama Serku Denang PA Jaga Kodim 1012 Buntok di rumah korban sekitar pukul 05.15 WIB. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan tentunya masih bersama Bung Joes Bimasena. Dan kita kembali mengarah ke Kabupaten Barito Timur. Bertambah 4 positif COVID-19 Barito Timur, meningkat jadi 50 kasus. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Barito Timur merilis data terbaru COVID-19 Minggu 2 Agustus 2020. Dalam rilis tersebut terjadi penambahan 4 kasus konfirmasi positif COVID-19. Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas Jimmy W.S. Hutagalung menjelaskan penambahan 4 kasus
konfirmasi positif COVID-19 berasal dari Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah, dan 1 orang dari Mangkatip, Kabupaten Barito Selatan. Pasien baru hari ini yaitu Tuan A, 18 tahun, dari Tamiang Layang, Nyonya N, 58 tahun, dari Mangkatip, serta Nyonya A, 28 tahun, dan Nyonya W, 49 tahun, dari Ampah. Ungkap Jimmy lewat pesan singkatnya. Dia menjelaskan pasien yang berasal dari Mangkatip, Barito Selatan tercatat sebagai penambahan kasus positif di Kecamatan Dusun Timur. Adapun penyebabnya kasus positif COVID-19 pada 6 kecamatan di Kabupaten Barito Timur, yakni Kecamatan Dusun Tengah 22 orang, Pematang Karau 3 kasus, Paku 1 kasus, Dusun Timur 19 kasus, Benua 5 4 kasus, dan Kecamatan Petanggap Tutui 1 kasus. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang saluran Anda, Monika Surya FM, dan masih bersama Bung Joas Bimasena. Bacakan minuka berita dan informasi tentang berita-berita yang ada di wilayah sekitar Barito Timur dan sekitarnya, tentunya masih bersama Bung Joas Bimasena. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat untuk mengikuti Monika berita dan informasi, silahkan untuk mengklik di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Dan untuk rekan-rekan juga yang sedang dalam perjalanan saat ini, saya ucapkan selamat jalan serta hati-hati, dan juga yang sedang mendengarkan saya ucapkan selamat mengikuti Monika berita dan informasi. Juga untuk rekan-rekan semuanya saya berharap bisa menjaga kesehatan masing-masing dan juga bisa mematuhi anjuran dan aturan pemerintah tentang protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berita terakhir tentang Wakil Bupati Barito Timur, yaitu RSUD Tamiang Layang, memastikan bahwa Wakil Bupati Barito Timur tidak tertular COVID-19. Direktur RSUD Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Dr. Jimmy W. Tagalung, memastikan bahwa hasil dari swab atau tes swab COVID-19 Wakil Bupati Habib Syahid Abdul Saleh Al-Qadri dinyatakan negatif virus corona. Hasil tes swab Pak Wabub negatif dan sudah kami menyampaikan kepada beliau, kata Jimmy di Tamiang Layang. Menurut hasil tes swab diterima pada Sabtu tanggal 1 Agustus kemarin dan langsung disampaikan kepada Wabub Barito Timur Habib Saleh sebagai informasi bahwa tidak tertular COVID-19 dari ajudannya berinisial A, 27 tahun, yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Tamiang Layang. Wakil Barito Timur, maksudnya Wakil Bupati Barito Timur Habib Syahid Abdul Saleh mengatakan kabar dirinya negatif COVID-19 diterima dari Direktur RSUD Tamiang Layang Jimmy W. Tagalung pada pukul 16.10 WIB sore melalui telepon genggamnya. Dan ini adalah Monika berita dan informasi yang terakhir, dan untuk rekan-rekan saya sampaikan untuk Anda, silahkan untuk klik di YouTube kami bagi yang belum bisa mengikuti di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Saya Bung Joas Bimasena, ada salah kata minta maaf yang sebesarnya, dan sampai jumpa. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.